Ya, balik lagi sama gua Aji. Jadi eh gua rada lumayan capek ya bikin konten kemarin tuh mau bikin animasi yang merah putih itu loh. Mau dibikin resume ini tuh masalahnya apa aja, kontroversinya apa aja kayak gitu kan. Dan sebenarnya ini film tuh apa. Tapi setiap hari tuh updateannya ada aja gitu. Sampai akhirnya nggak tahu nih gue kemarin udah tag mau di apa namanya mau dibikin diedit atau gimana, kayak udah nggak relate gitu. Sekarang terakhir udah ini kan udah ada berita dia nggak bakal tayang kayak gitu. Tapi timeline yang gue tahu itu pertama kan karena dia mau keluar di 14 Agustus, dimana si animasi ini bilangnya adalah untuk merayakan 17 Agustus gitu. Jadi kan orang mikirnya, wah tumben nih ada film Agustusan gitu. Makanya beredar info kalau ini tuh didanai oleh pemerintah gitu. Tapi ngelihat trailernya, di hari pertama trailernya ada aja, itu orang-orang udah rame gitu. Karena kok film yang katanya didanai pemerintah hasilnya kayak begitu gitu. Itu hasilnya ibarat kayak lu deadline-nya udah mentok tapi rendering belum beres. Nah, hasilnya baru segitu. Makanya sempat ada berita kan, animasi di filmnya akan berbeda dengan di trailer. Gimana ceritanya coba? Itu udah aneh. Terus lanjut, karena banyak kritikan ya, apalagi mungkin setelah Jumbo gitu, dan yang baru-baru itu Panji Tengkorak ya kalau nggak salah kan, itu kan animasi yang bagus, terus diselipin dengan animasi yang kayak begini. Sampai akhirnya ada klarifikasi dari pemerintah, ternyata nggak ada dana yang digelontorkan untuk si animasi ini gitu. Katanya dananya itu dari swasta sebesar 6,7 miliar. Mungkin sebagai orang yang nggak punya 6,7 miliar, kita nggak tahu tuh harusnya hasilnya seperti apa. Yang ya pasti karena uangnya gede ya harusnya bagus banget gitu. Tapi kata Bapak Hanung Bramantio katanya rata-rata itu film animasi sekitar 20 sampai 40 miliar gitu. Tapi apakah wajar hasilnya seperti itu? Ya, bisa dijawab sendiri sama kalian. Karena ada yang ngebandingin sama animasi One Piece atau Kimetsu Yaiba ya. Itu satu episodenya itu 1, sekian M gitu. Yang ibaratnya mungkin satu episode bisa sampai 30 menit atau 1 jam ya. Ya ini kan ibaratnya ya 2 episode lah dikali 2, 4 lah gitu. Tapi dengan hasil yang kita tahu sendiri anime tuh seperti apa gitu. Habis itu lanjut ke hari berikutnya, setelah ketemu 6,7 miliar itu, ada berita bahwa asetnya bukan original. Jadi kayak beli aset gitu kan. Biasa tuh kita misalnya ada aset-aset digital ya, yang gambar atau foto-foto. Nah ini untuk 3D-nya, modeling 3D-nya lah yang dibeli. Katanya kalau gue lihat sih satu harganya itu satu karakter tuh sekitar 43, sekian dolar lah satunya. Itu tinggal dikali berapa karakter dan latar belakangnya kan ada tuh. Terus habis itu rame lagi katanya, wah ini tidak original gitu. Karena cuma remodeling. Emang kalau kelihatannya sih dia cuma kayak ganti warna kulit, ganti rambut, ganti kumis, ya gitu doang lah. Bahkan untuk bentuk muka gitu ya si bapak RT bukan sih yang ada di trailer ngomong itu juga bentuknya sama, persegi panjang, oval kok persegi panjang. Nah habis itu rame lagi
beberapa hari kemudian untuk masalah yang remodeling, ternyata si autor yang ngerjain itu modelingnya, yang punyanya, gak dapat uang sepeser pun gitu. Makanya rame lagi, wah ini ternyata belinya dari bajakan ya, yang mungkin entah gimana ceritanya, ada orang jahat beli modeling si orang yang bilang dia nggak dapet fee-nya itu, terus dijual lagi sama orang itu gitu kan. Akhirnya si animasi ini beli ke orang yang tangan keduanya itu, yang mengklaim itu sebagai punya dia ya. Mungkin sebagai yang si animasi yang mungkin juga tidak meriset, beli asal beli aja, nggak tahu ini originalnya punya siapa gitu kan. Rame lagi gitu. Nah, pemerintah udah lepas tangan kan. Terus sampai akhirnya ketahuan modelingnya beli, dihitung sama orang nggak sampai 6,7 M. Akhirnya ada klarifikasi lagi dari pihak animasinya. Katanya ini urunan, jadi patungan, dan ada juga kok yang ngerjainnya ikhlas dan tidak dibayar kayak gitu. Nah, terus angka 6,7 M tuh dari mana gitu keluarnya? Itu dia. Sampai akhirnya ada juga ke masalah teknis di bioskop gitu kan. Kenapa ini animasi baru dikerjain Juni 2025, dia bisa masuk ke bioskop yang katanya lagi ngantri juga tuh 200 film lainnya, tapi ini kok bisa langsung masuk gitu. Ya itu bisa, ya kita tahu sendirilah itu namanya apalah gitu ya. Tapi sampai akhirnya ya itu Mas Hanung juga bilang jangan tayang gitu ya, ngejawabnya ini belum siap dan lain-lain. Tapi mungkin ada juga yang merasa sebagai animator gitu ya, yang tahu cara pembuatannya gimana ya, mereka merasa merasa diejek lah gitu. Film kayak begitu mau tayang untuk 17 Agustus dan bisa tayang mungkin. Terus kalau sekarang sih kondisinya katanya batal ya, batal ditayangkan gitu, nggak jadi. Ya sebetulnya nggak tahu kenapa dia bisa dapat jadwal gitu ya. Kalau dilihat dari cuplikannya juga udah ada anak-anak SD yang nonton gitu, mungkin sebutannya premier atau apa, gue nggak ngerti. Ya harusnya memang di bioskop-bioskop itu sebagai sebagai harga diri bioskopnya itulah, dia juga pasti harusnya lebih menyeleksi film-filmnya seperti apa gitu. Kalau gue lihat ceritanya tuh simple kok. Jadi intinya ada mau 17-an, terus ada anak-anak di barak yang di situ ada senjata api juga ya, yang sempet rame. Terus si anak ini mau pacaran tapi nggak ada benderanya gitu. Dan dia cari, ternyata ketemu penjahat. Penjahatnya itu adalah penjahat-penjahat yang menjual hewan-hewan langka gitu. Jadi bingung nih si pemuda-pemuda ini, anak-anak ini mau menyelamatkan merah putih atau menyelamatkan hewan langka itu. Karena kalau dia mau ambil merah putihnya itu, dia harus ngambil hewan langkanya lagi yang udah mereka lepasin gitu. Cuman yang emang gua nggak tahu itu benderanya sesakti apa gitu, sakral apa bendera di cerita itu gitu, ataukah yang menjahitnya, ataukah ada sejarahnya gitu. Karena di pinggir-pinggiran lapangan pun ada bendera merah putih yang lain gitu sih. Makanya barulah mulai keluar, Dek, ini tuh ada bendera, Dek, gitu. Pengalaman di awal bikin konten kayak gini, gue mau ngikutin gitu ya. Tapi emang gue terbiasa dengan format YouTube, video panjang, biasanya nge-game gitu kan. Pengennya ada skripnya, terus ada pembahasan poin-poinnya. Tapi ternyata setiap gue bikin, mau posting, ada lagi aja update-annya ya. Kayaknya harus harus ngeriset lagi deh ya. Gimana menjadi konten kreator yang baik. Oke deh, segitu aja. Mungkin pasti ada yang kurang-kurang nih untuk animasi ini. Oh, satu lagi. Kan ada yang kurang kan? Jadi di animasi ini pun secara namanya kan merah putih.
One for All gitu ya. Gua nggak ngerti apakah yang bikin judulnya itu dia suka My Hero Academia gitu, atau One for All itu udah dipakai sebenarnya kan sama salah satu TV gitu. Kalau di Indonesiain kan jadi satu untuk semua ya, kan SCTV banget gitu. Tapi yang menariknya adalah ketika ada wawancara mengenai hal itu, jadi ternyata si judul ini pun dibahas. Judul ini pun dibahas kenapa kemerdekaan Indonesia, tapi bahasa yang dipakai tuh bahasa Inggris gitu. Nanya lah si presenter, kenapa ini namanya gak bahasa Indonesia aja, malah bahasa Inggris gitu. Yang pihak animasinya jawab, ya kan bahasa Inggris bukan bahasa asing. Oke, sekian dulu dari gua, bye-bye.